An Syekh itu berpasanat ya, kita pakai sanad Arab dulu. Syekh Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani. Syekh Abdul Rabb An-Nazari mengambil daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Orang kayu tanah. Orang kampung ya. Orang kampung, banyak orang yang mantap. Harus semangat mengkaji sanad Yasin. Kita olah dari kau. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani punya jalur ratusan hikam. Tapi kita ambillah jalur orang awak. Belum ambil daripada Syekh saya baca ya. Banyak. Supaya dapat lo sanad-sanad yang lain kan. Kita ambillah sanad Syekh Umar. Ada usah perawak ya. Syekh Abdul Latif bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki. Abdul Latif anak dari Syekh Ahmad Khatib. An walidihi Ahmad Khatib. An Syekh Syuyukh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wa Syekhihi Utsman Ad-Dimyati Al-Makki. Jadi Syekh Ahmad Khatib ko berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, bil ijazah walaupun tidak banyak berguru, yang lebih banyak mulazamahnya kepada sahib I'anatul Talibin Sayyid Bakri Syaqah. Tapi sanad pendeknya dapat dari kakek guru apa tipunya, guru dan cicitnya, cucu guru. Jadi Syekh Ahmad Khatib mengambil daripada Bakri Syaqah, mengambil dari gurunya Bakri Syaqah, Said Ahmad Zaini Dahlan. Maka Said Bakri Syaqah tidak usah disebut dulu. Ya, Said Ahmad Zaini Dahlan. Tapi beliau mengambil pun dari guru Said Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Utsman namanya bin Hasan ya. Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Dimyati itu orang Mesir. Al-Makki. Jadi Syekh Utsman bin Hasan Dimyati itu bermimpi. Yang mimpinya perintahnya ditafsirkan harus pindah ke Makkah. Pesobok seseorang. Siapa muridnya Said Ahmad Zaini Dahlan, tinggalan di Makkah. Maka orang tu mudabbaj, guru mambiak ke murid, murid mambiak ke guru. Hebat dah tu. Itulah pemutih kaji orang ahli sanad. Lah namanya mambiak dari muridnya, wusulnya ila Allah. Dalam bab sanad, bab ma'rifat lain cerita. Ya. Jadi orang tu disebutnya rijal man akhaza amman faqahu wa an mithlihi wa amman dunahu. Baru disebutnya rijal fil isnad. Kalau enggak, belum lain. Jadi ada murid awak, siko mengaji keluar. Dua sidang kali. Mas anak angku lah itu ajarkan kami. Walaupun sekali dua kali, itulah lagu sulwa dalam ilmu sanad. Jadi rijal. Jadi jangan ngisi mambiak daripada murid malah mambiak kaji ke tempat yang lain yang awak tak mungkin mambiak. Ya, alhamdulillah baca lihat di siko lain begitu. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beliau ngambil dari Sahibul Hasyiyah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Syekhul Azhar wa Mursyid Al-Khalwatiyah. Jadi Syekhul Azhar itu dulu Mursyid Khalwatiyah. Nya punyolo Sajidiyah, punyolo nya Syatariyah, tapi lebih ma'ruf dengan isim Khalwatiyah. Itu Sahibul Hasyiyah Abdullah Asy-Syarqawi. Baik. Tapi hasiahnya dicetak di dalam, enggak, masih di samping ya. Masih di samping.
Abdullah di situ disebutkan bin Hijazi al-Khalwati al-Mashhur bil Bisyarqawi halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah al-tasila al-sahib al-hashiyah wal musannaf. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dulu sebenarnya dalam hadis tidak ada lafaz wa sahbihi. Sampai datang kemudian kelompok Rafidhah Syiah yang kemudian menghujat sahabat. Maka ulama berijma wajib mantap wawnya waw tafsiliyah soalnya. Aluhu itu lama masuk sahabat di situ. Sebab tadi tuanku sidi nasab, tuanku sidi sanad. Sahabat tu lah alun nabi, keluarga nabi secara sanad. Ya. Tapi karena orang-orang Rafidhah kok cinta ke Ahlul Bait tapi benci kepada sahabat Nabi, maka harus dizahirkan salah satu yang terkandung dalam nama hal. Maka dibaca wasah bih. Jangan heran nanti salah satu ulama di Tanja menghilangkan itu kembali. Namanya Sidi Ahmad Al-Ghummari, mursyid Thariqah Syaziliyah cabang Siddiqiyah. Nah, beliau agak unik seketek. Agak beda, dan ia pun tidak Asy'ari murni. Ia membuat akidah surang yang masih aswaja. Jadi aswaja kok banyak, tapi yang masyhur, yang mu'tamad Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beliau itu lebih kepada kelompok ahlul hadis, ya, kelompok ahlul hadis. Amma ba'du atau amma ba'dahu fayaqulu al-murtaji ghafara al-musawi Abdullah ibnu Hijazi al-Khalwati al-Mashhur bisyarqawi. Jadi awak boleh menasabkan diri awak kepada tarekat yang awak ambil. Jadi beliau menyebut dirinya al-Khalwati. Beliau menisbatkan kemudian kepada kampungnya Syarqawi. Hadhihi taqyidatu latifatun ala hikamil arif billahi tabaraka wa ta'ala sayyidi. Sidi. Jadi Sidi itu khasnya orang Mesir. Sidi. Kalau orang Hijaz biasanya pakai as-sayyid. Itu lain-lain. Maka ada besar kemungkinan dulu zuriat yang sampai kemari itu jalur Mesir sampai ke Maroko, wallahu alam. Kalau dari jalur-jalur orang Sidi Ziko katanya Al-Idrisi takahna. Ya nak? Coba cari nanti nasab para Sidi ya. Nanti bisa dicari tu katanya Al-Idrisi itu biasanya. Cuma nanti karena disebut jalur Azman Khan, kelompok Rabithah Alawiyah kurang mengakui sebab bagi mereka sanadnya masih banyak khalalnya. Ada yang terputus, ada yang mubham, ada yang majhul, namanya ada tapi orangnya nak jalih. Fikir betul. Ya, deknya nak jalih, maka nak usah berbangga aja Sidi, kita cari Sidi nan jalih. Itu tuangku nan basana. Itu lebih sahih. Itu langsung Rasulullah nanti itu. Sidi, jadi kalau membaca dengan gaya orang Mesir, bacanya si. Maka orang Mesir itu kalau balanggam Sayyidina Nabi, kalau awak kan Sayyiduna An-Nabi, Sayyiduna Nabi. Itu mereka itu lahjah-lahjah itu mereka itu, dan itu ilmunya ada khusus. Tidak ada waktulah menjelaskannya. Tapi ada yang lebih pakar, yang jauh lebih pakar. Baik. Sidi Ahmad ibn Athaillah. Jadi jangan dibaca oleh dibaca saja Sidi. Rajah orang tu walaupun tulisan sebenarnya Qad quddisa sirruh. Biasanya qaddasallahu, tapi nama Allah kalah batulih di belakangnya Ibnu Athaillah. Ambolah sering bercerita bahwa kakeknya Ibnu Athaillah dulu membid'ahkan tasawuf. Jadi setiap hari Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid dari Imam Syazili, dituduh imam syubhat, imam zindik setiap hari. Sampai
Sampai laporan, beliau diam. Abu Abbas al-Mursi diam. Dikafirkan, dizindikan, dibid'ahkan, tidak cari lawan. Kalau dewak kan dia, ama orang yang menuduh yang zindik tuh. Bapak mari, beliau tidak apa biasa. Lah sekian tahun, orang kau punya anak, masih begitu. Lah sekian tahun, orang kau punya cucu. Lah punya cucu, lah remaja cucunya, sama lo jatuhnya. Anti pula jo, tasawuf. Tapi dia anak muda, menyusup lah nyokai baca barisan, murid-murid Imam Abu Abbas al-Mursi. Tapi Abu Abbas al-Mursi, ilmunya bukan ilmu hissi saja, mencalik dan nampak, dia mata. Ilmunya pun ada ilmu yang bukan ilmu akli, tapi lah masuk kepada zauqi. Maka zauqnya berkata, diilhamkan oleh Allah Ta'ala, akan ada anak muda yang dulu menjadi buah dari kesabaran engkau ketika dituduh. Nya akan datang. Belum tabayang wajahnya lain, tapi lah tabayang cucu dari Syiah. Maka bila panggil khalifahnya, oh Tuan Khalifah, kalau nanti ada cucu si fulan datang, temukan jambu. Itu ilmu zauq. Itu tak satu hari beliau mengalami itu, satu hari latih Pak. Jadi ilmu-ilmu itu Allah agih sesekali aja. Bisa mau baca isi hati kita sadar kan latih mau. Jadi hijab itu nikmat. Maka syukurilah hijab itu. Baca kitab kok hijab nikmat. Jadi kalau orang mengecen, orang malin berkitab tak hijab, iyo kami bersyukur ada hijab, kok nak tabaka kami. Kalau tak ada hijab wajah pada Allah, tabaka wak begitu kan di hadisnya. Nah, hijab itu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berhenti di hijab tuh. Boleh bersyukur tapi jangan. Nah, nyaman sih itu kan gawat. Dipertemukanlah. Disitulah beliau geleng-geleng kepala, banyak hal-hal yang muskilah di kepalanya tajawek dari Abu Abbas. Yang mencurigai selama Abu Abbas ko dukun segala macam tidak terbukti. Kan tuduhannya Imam Tarekat kini disebut dukun. Ya enggak? Maka mereka mengganti perdukunan gaya baru, perdukunan bercelana jingkrang, berjenggot panjang. Apa itu? Ruqyah. Kalau ruqyah itu pakaian kita dulu. Itu kalau ada orang kita baca doa. Lain. Lainnya, orang itu kan membid'ahkan zikir berjamaah, zikir keras suara. Tapi giliran ruqyah diteriak-teriaknya Allah. Enak. Awak ketika bab ruqyah, awak kete-ketean selalu. Orang tu suuzonnya tinggi. Pertanyaan orang yang banyak datang kepada Ambo dari dulu sampai kini. Buya-buya itu dukun tuh. Sebab nyo bisi-bisi mantra setan tuh buya. Yang dicet buya ke buya kan tuh singgung Pak. Sudah roa dicet kan. Aku tanya beliau, "Di mangku tahu inyo bermantra-mantra sih dia." Ayo, dengar. Ayo coba dengar catat beliau lagi kamu. Jadi kiranya suuzon. Jadi kawaid ilmu mereka adalah kawaid mereka itu su'uzzan yufidul ilm al-qat'i. Jadi ilmu qat'i itu dijadikan zan. Itulah kasihan mereka itu. Apa kemudian yang terjadi? Imam Abu Abbas al-Mursi ditinggal Ibn Tailahnya pulang. Tapi di kepalanya berkecamuk. Runtuhlah samoko apa yang diasumsikan dari kakeknya turun kayaknya. Itu ekstrim kok bewarih pula. Dan yang hanya bisa menghabiskan itu wali yang kutub. Ekstrim itu. Dan beliau kan adalah salah satu wali yang kutub. Ibnu Athaillah muda baik. Abu Abbas ditanya, "Tuan Guru, kenapa engkau menerima orang yang orang gaibnya, jinnya, atuaknya mengkafirkan engkau?" Apa jawaban beliau? "Aku malu kepada Rasulullah. Diserang oleh orang-orang Taif, kemudian berdoa, ya Allah mereka tidak mengerti. Maka aku katakan, ya Allah si orang itu tidak mengerti. Itu ilmu yang kau titipkan kepada aku. Tuh, maka lahirkan dari keturunannya orang yang menjadi murid aku, sehingga ia mengenal ilmu kepada engkau."
baru dibuka sekian puluh tahun baru tahu khalifahnya. Kira-kira itulah ini yang disebut pewaris Nabi. Jadi waris Nabi itu tidak garang saja yang diwariskan, lembutnya harus diwariskan, sabarnya harus diwariskan. Baru bernama ulama warasatul anbiya. Begitu kini takbir lah ya wariskan. Ya, Allah Akbar, ya. Semangat lah, tapi sabar enggak. Ah itulah kini nasib kita. Orang nama Rasul inyo mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lazan loh. Apa maksud beliau menulis kitab itu? Ya. Kitabul muridin as-sadiqin wa taraqihim ila maqamil irfan. Menyampaikan kepada murid dan sadiq. Murid itu ada dua, ada murid dan kazib, ada murid dan sadiq. Murid dan sadiqo bukan berartinya mengkultuskan guru. Murid dan sadiqo tahu gurunya manusia, pasti sesekali ada salah. Murid dan kazib itu enggak, dia menganggap guru itu harus sempurna, tak boleh ada salah. Sekali salah tinggalkan. Murid dan sadiq itu mencari kebenaran dalam kolbu gurunya. Kalau murid dan kazib mencari pembenaran terhadap dalil yang ada di kepalanya dari ilmu gurunya. Kalau pembenaran itu tidak basobok, penyetinggan gurunya. Itulah murid al-kazib. Ambo berdoa yang hadir kini sadonya adalah sadiq. Wa taraqihim. Nah, kiranya naik makom tu tidak hanya pakai riyadhah zikrullah, puasa. Ada naik makom tapi secara faham. Nanti kalau dipakai zikir langsungnya sampai ke situ. Ya caranya diagihlah khitab-khitab tadi, kalam-kalam tadi, ya. Wa taraqihim ila maqamil irfan. Lalu mengangkat mereka, mendorong mereka naik dari makom al-Islam, al-iman, al-Islam dengan hukum badaniyahnya, al-iman dengan hukum akliyahnya, naik kepada hukum zauqiyah, banamulah maqamul irfan. Irfan ko ilmunya disawak indah dari tulisan koleh, disawaknya langsung kepada perbendaharaan Allah Ta'ala. Itulah yang disebut malakut jabarut. Itu maksud kitabku. Jadi kitab itu tidak perlu dihafalkan hikamnya. Ambil talqin zikir ke Buya, amalkan zikirnya, baca kitabku. Nanti akan keluar tuh. Kalaulah terkoneksi kepada colokannya terkoneksi kepada server gardu, nanti dapatlah energi. Cuma sayang banyak mana energi keluar, tapi kilonya mau itu kelarnya di ruang. Iya, terbalik kurang. Namanya itu ada yang 900, ada dayanya kurang. Daya itu dua hal, riyadhah akliyah, riyadhah ruhiyah. Apa arti riyadhah? Sesuatu dan diulang-ulang. Itu baru awak push up, namanya riyadhah badaniyah. So, baru terbentuk otot kan? Ini orang sibuk jo membentuk otot, ya enggak? Bila terjadi ototnya? Sebulan baru ada bentuk. Kotak-kotak badannya kan? Aderai. Supaya berkotak-kotak pula di kepala aku, ia berulang-ulang wak mengaji sulam tu. Tapi jangan banyak kaidahnya, banyakkan contohnya. Ngaji ku sama. Baca, maknai, lagi contoh. Contoh tu disitulah diuji kolbu. Lai berkait kepada jabarut malakut atau tidak. Itu tak dibuat-buat. Itu ketika orang memulai hikam ini nak merasa pintar. Awak pintar dan pintarkan. Ya tak? Awak tahu dia tahu. Itulah mi'rajnya akal. Kalau akal lah paham, inyo tahu dia agih tahu lah mi'raj. Ruh tu merasakan zauk karena dia agih zauk, bukan karenanya banyak riyadhah, berarti lah mi'raj rohani. Tapi
mi'raj. Kalau bertiga-tiga belum. Tergantung rajin beriadah. Rajin-rajinlah beriadah. Orang latihan fisik, ndak ada trainer. Lai jadi badannya. Kira-kira begitu pula orang latihan rohani, ndak ada mursyid, ndak ada trainernya. Ndak jadi-jadi. Ada lo iklan baru. Fitness 7 hari berotot. Acu bolo dewa. Kira badan sakit-sakit. Itulah yang terjadi di orang sakit rohaninya, sakit utaknya. Dia ingin instan mengaji mengenal Allah. Itulah bahaya main-main di situ. Ya. Kita tutup ya kalimat beliau. وَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى بَيَانِ مَقْصُودِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. Maka seyogyanya lah bagi kita untuk mengiktisarkan, memadatkan, menyederhanakan dalam memberikan bayan dari tujuannya musannif sesuai dengan al-imkan, kemungkinan anado. Maka hasyah atau syarah Syarqawi itu termasuk syarah yang berkelas. Jadi imkannya itu betul-betul imkan, sederhana sekali, tapi langsung mengena. Apa sebab? Beliau mensyarah dan beliau seorang mursyid dan pengamal thariqah. Ada orang nanda ahli thariqah tapi nyo ingin mensyarahkan. Bisa lihat ma masyrab rohaninya. Kalau nyo ahli kalam maka arahnya kepada kalam. Kalau nyo ahli lughah di tasrifnya, di i'rabkannya apa hikam tu. Boleh juga. No masalah. Tapi maksudnya lah sampai adonan ahli kalam diolahnya lah secara kias, mukhalafah, macam-macam masalah, khitab, bla 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 bla. Sampailah kesimpulan. Nampaknya kitabku banyak jabariyahnya. Itu salah duduk. Awak kamu memotong sesuatu, memotong motongku misalnya, aku betir, ya. Tapi dia pisau, lah jadi, lah jadi, lah rancak bentuknya, jo sendok, kalau jo silet, kira-kira, jadi orang tuh salah pisau. Maka kita banyak pisau-pisau itu di dalam. Pisau-pisau itulah ilmu-ilmu nan tuangku pelajari di situ. Fun kalau bahasa kitabnya. Kalau salah orang memakai pisau, salah pisau atau salah orang? Salah orang tuh. Jadi ada orang mensyarah hikam saja tadi banyak jabariyahnya mah. Itu salah inyo atau salah pisaunya? Pisau rancak tajam, lai jahit pisau tu. Nah jahit saya, kira-kira begitu. Maka berpulang kepada al-muridin tadi. Ikolah bayan dapat yang bermulai dan Abu akhiri dengan ajastukum hazainil kitabain kama ajazani masyayikhi wa bi jami' asanidil lati tajuzu li riwayatuhu qulu qabilna. Al-Fatihah li ashabil asani. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kira-kira Buya, tuanku, mohon maaf kalau ambo menggurui, padahal ambo tamu kan. Tidak ada maksud menggurui, hanya maksud berbagi. Semoga silaturahmi kita dipandang oleh Allah sebagai al-mutahabbuna fiyya. Amin. Ya rabbal alamin. Ambo kembalikan kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Habib Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah. Satu kali memang di awal paling sering
mendefinisikan rezeki itu berupa harta benda. Tapi banyak hal, dan salah satunya Imam Syafi'i pun, sidqat tawakul pun adalah bagian dari rezeki sebagaimana dalam doa beliau. Jadi hari ini alhamdulillah dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa subhana wa rizquka talibuka kama anta talibu. Rasaki nama cari awak, kaji nama cari awak. Seharusnya untuk lebih berkah dan tabaruknya kita yang jalan beliau ke Jawa itu. Sudah kulai. Itu mampirlah nanti bila kita ziarah kita mak. Tapi walaupun kayak demikian, tentu kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi arti keberkahan ilmu yang beliau entahkan kepada kita bersamanya. Amin. Amin. Oleh karena demikian, lebih pula yang perlu aku sampaikan, rezeki yang datang kepada kita itu sangat-sangat, kalau tiba orang-orang akademik itu ladosan terbang yang tiba ya. Kuliah umum oleh kajian yang kalau dinilai dari sisi sufinya tidak terukur kedalaman pemahaman yang alhamdulillah kita dapati dari beliau, karena anugerah dan rezeki waktu itu Allah lalukan kepada beliau. Oleh karena demikian, dalam kesempatan yang seketika seperti permintaan pihak kerajaan, itu wujudkanlah rasa syukur awak kepada beliau, karena tak mensyukuri Allah lah orang yang tidak mampu mensyukuri manusia. Salah satunya kita berdoakan beliau, guru kita Dr. Arasi, supaya beliau selalu sehat dan ditambah Allah selalu keilmuan dan kedalaman paham beliau, dan Allah lapangkan beliau dalam jihad dakwah keilmuan dimanapun beliau berada. Apalagi cerita-cerita kami tadi, banyak halangan, banyak tantangan dari yang tidak sepemikiran dan sepemahaman. Apalagi skala beliau di nasional, di pusat, tentu kalau awak di kampung-kampung tentu tidak sebegitulah. Beliau berada di nasional, di pusat, tentu akan banyak tantangan. Jadi mari kita berdoakan beliau untuk beliau ditinggikan dan dilapangkan kehidupan beliau oleh Allah SWT serta keluarga dan keturunan beliau, dan amin. Dan kita bermohon juga di lain kesempatan, adu takdir Allah untuk bagaimana kita bisa menambah ilmu dan pemahaman dari beliau, karena kau adalah jarang-jarang sekali kesempatan dan takdir kau ditentukan oleh Allah kepada kita bersama. Jadi secara khusus Buya Razi, ambo jo sangat-sangat berterima kasih karena lah palepang waktu dan kaji Buya mantakan kepada kami bersama untuk menjadi berkah bagi kami bersama di pesantren agak. Tentang tambah gadang jo pesantren kita kok. Mohon doa aja di Buya untuk kami dan pesantren dan seluruh santri-santrinya, guru-gurunya, untuk dapat ilmu beliau begitu menjadi melaut lah ya, mendalam begitu aja pemahaman beliau, dan berkah lodanya seperti yang didapati Dek Buya dan guru-guru yang lain, amin. Jadi kok ada terantakkan itu dari semua katurun dari kami ini bersama. Kami datangnya tidak tersambut ya dan sebagainya, tidak mengurangi ataupun tidak membuat bosan Buya Razi datang kakak tante kami. Betul kok? Itulah mungkin yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kini. Maka tambah banyak waktu. Alhamdulillah. Jadi banyak maaf. Barakallahu lana fi ma
waqa'a baini wa bainakum ghafarallahu li wa lakum wa li walidayna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.